Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai kriteria lahiriah. Yang pertama yaitu wutuh. Ya, wutuh keutuhan bilah keris. Maksudnya bagaimana, Mas? Nah, hal ini penting sekali saya jelaskan mengingat ketika kita mencari atau menggebu-gebu menginginkan keris pusaka yang tua yang memang terdapat sejarah tertentu atau memang memiliki keistimewaan dari pamor ataupun dapurnya. Namun, Anda perlu ketahui, keris tua yang utuh itu sangat jarang sekali. Mengapa demikian? Contoh, biar enak saya beri contoh keris yang memang ada rincikan yang lain. Ini. Nah, keris tua yang utuh itu sangat jarang sekali. Ini hanya perumpamaan atau contoh saja, jangan terlalu fokus di bagian bilahnya. Nah, biasanya ketika keris sepuh, kita tahu ketika diwarangi, maka setiap kali mewarangi akan ada cairan asam yang larut di bilah keris yang mengakibatkan bilah tersebut sedikitnya terkikis akibat korosi dari asam. Lambat laut, dalam artian waktu berjalan, karat akan muncul kembali dan kita akan mewarangi kembali. Terkadang ada look yang hilang. Keris tua look yang hilang karena korosi. Yang tadinya look 13 menjadi look 11. Yang tadinya kerisnya sengkelok menjadi sabu inten. Nah, ketika keutuhannya sudah berbeda, apakah namanya akan berbeda? Tidak. Jika Anda yakin bahwasanya dulu itu lot 13 dan menjadi lot 11, maka nama dapurnya akan tetap sama, yaitu sengkelak. Biarkan orang lain meragukan selama Anda memang tahu bahwasanya itu lot 13. Yang penting Anda pernah melihat dan menanting ketika lotnya masih menjadi lot 13. Ada pula yang misalnya keris sempaner. Keris sempaner kemudian di bagian belalai gajahnya ini itu dibuat menjadi pogok atau nguku bimo. Nah, itu nanti bisa membuat dapur yang berbeda. Ada pula yang lebih ekstrim, yaitu keris yang seperti ini kemudian ditata kembali menjadi dapur nogo atau dapur liman atau dapur merak, nah, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk meningkatkan finansial, untuk meningkatkan keistimewaan dari bilah tersebut. Apakah itu lebih baik atau lebih buruk? Kalau kita memahami dari segi kriteria lahiriah, saya rasa dan menurut saya pribadi itu tidak baik atau menyalahi aturan yang ada. Beda cerita jika memang pusaka tersebut gonjonya hilang. Nah, kemudian Anda ingin merestorasi, mencarikan gonjo, merubahnya dan menambah kesan tersendiri. Yang tadinya gonjonya seperti ini, karena ini hilang dan ada keropos di bagian tertentu menjadikan gonjo wilut, itu boleh saja. Tapi kalau selama masih terkesan bagus dan memang ada sedikit yang hilang, itu jangan semakin diperparah atau dibentuk yang lain. Seperti itu. Wutuh kalau dalam kategori kriteria keris pusaka sepuh itu memang sangat istimewa sekali. Ya, beberapa orang memang membuat keris yang tebal-tebal, ya, mendapatkan keris yang tebal-tebal, memang dapur keris untuk kalangan masyarakat atau keris rakyat atau keris kawula alit yang memang bilahnya tebal, kemudian dibentuk ulang atau didaur ulang atau ditata ulang menjadi dapur yang memang berkaitan dengan terah-terah tertentu di kalangan zaman dahulu, sehingga pusaka tersebut menjadi autentik. Nah, apakah itu akan menambah kesan istimewa? Ya, memang akan menambah kesan istimewa jika tidak diketahui. Tapi yang namanya pusaka yang sudah direstorasi atau dirubah, bentuknya pasti akan terlihat jelas, yang mana akan ada beberapa guratan-guratan yang menunjukkan bahwasanya itu sudah terkena mesin, seperti itu.
Jadi kesan-kesan tersendiri pasti akan muncul jika memang Anda tidak tahu dari awal bahwasanya wah ini sudah dirubah. Nah, lantas bagaimana jika Anda sudah mendapatkannya, Anda sudah terlanjur? Ya, alangkah baiknya simpan saja. Kalau memang sudah terlanjur, jangan dirubah kembali atau ditambah. Boleh kalau Anda mau menambah kinatah, tapi kalau menambah ricikan dan membuat dapurnya berbeda, itu saya rasa kurang etis. Kiranya sekian video dari saya terkait maksud utuh dalam kriteria kris. Semoga bisa memahami dan menambah wawasan dari pengetahuan tentang kristologi dari saya. Dan kiranya sekian, dan terima kasih untuk saudara-saudara semua atau sedulur-sedulur semua yang telah mendukung channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.